pertama adalah orangutan. Orangutan di Pulau Kalimantan biasanya disebut sebagai orangutan Borneo. Orangutan Borneo adalah bagian dari keluarga besar kera dan merupakan mamalia arboreal terbesar. Satwa ini memiliki rambut panjang dan kusut berwarna merah gelap kecoklatan, dengan warna pada bagian wajah dari mulai merah muda, merah hingga hitam. Bagian tubuh seperti lengan panjang tidak hanya berfungsi untuk meraih makanan, seperti buah-buahan, tetapi juga untuk berayun dari satu pohon ke pohon lainnya, menggunakan jangkauan dan kaki untuk pegangan yang kuat. Pelipis seperti bantal yang dimiliki oleh orangutan Borneo jantan dewasa membuat wajah satwa ini terlihat lebih besar. Akan tetapi, tidak semua orangutan Borneo jantan dewasa memiliki pelipis seperti bantal. Jakun yang dimiliki dapat digelembungkan untuk menghasilkan suara keras, yang digunakan untuk memanggil dan memberitahu keberadaan mereka. Orangutan Borneo lebih banyak ditemukan di hutan dataran rendah, di bawah 500 meter di atas permukaan laut, dibandingkan di dataran tinggi. Hutan dan lahan gambut merupakan pusat dari jelajah orangutan, karena lebih banyak menghasilkan tanaman berbuah besar dibandingkan dengan hutan yang di dataran tinggi. Yang kedua adalah bekantan. Bekantan memiliki muka tidak ditumbuhi rambut dan muka berwarna kemerahan. Panjang hidung lebih 10 cm dan ukuran hidung jantan lebih besar dari betina. Fungsi dari hidung yang panjang adalah untuk menarik perhatian lawan jenis serta disebabkan oleh seleksi alam. Warna rambut bervariasi dari mulai coklat kemerahan di bagian punggung dan putih keabuan pada bagian ventral dan anggota tubuhnya. Berat badan jantan sekitar 22 hingga 24 kg, sedangkan betina sekitar 12 kg. Di bagian tangan, bekantan mempunyai kemampuan memegang benda dengan jari tangan. Dan pada bagian ekor, bekantan memiliki panjang ekor sekitar 55,9 hingga 76,2, hampir sama dengan panjang tubuhnya. Monyet berhidung panjang ini memiliki perut buncit akibat asupan makanan yang menghasilkan gas cerna berlebihan. Terkadang monyet ini juga tinggal di daerah aliran sungai atau bahkan berenang dari satu pulau ke pulau lain. Bekantan juga mendiami hutan pantai, hutan bakau, dan rawa-rawa di Kalimantan. Yang ketiga adalah lutung merah. Lutung merah adalah salah satu primata berekor dari sekian banyak keluarga kera yang ada di Indonesia. Secara ilmiah, lutung merah memiliki ekor panjang dan memiliki bulu berwarna kemerahan, wajah berluas kebiruan. Fungsi dari ekor panjang lutung merah adalah sebagai penyeimbang tubuh mereka saat lutung merah berada di pohon yang sangat tinggi. Sedangkan untuk anakan berwarna keputih-putihan, dengan bercak hitam pada bagian bawah punggung dan melintang sepanjang bahu. Biasanya kelompok lutung merah ini berjumlah hingga 8 ekor hingga 1 ekor jantan dewasa. Makanan utamanya adalah dedaunan muda dan biji-bijian tumbuhan serta liana. Lutung merah dapat hidup di perkebunan tertentu dan mungkin keluar dari hutan kemudian memasuki kebun-kebun untuk memakan dedaunan muda dan biji-bijian. Di Indonesia, lutung merah terdistribusi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan bagian timur, dan sebagian besar di Sabah, Malaysia. Kelestarian populasi lutung merah semakin hari semakin terancam. Hal ini dikarenakan beberapa penyebab utama seperti pembukaan atau penebangan hutan berskala besar, kebakaran hutan, pemburuan, dan perdagangan satwa liar. Yang keempat adalah lutung dahi putih. Mempunyai ciri khusus dengan adanya warna putih yang terdapat pada bagian kening yang tidak berambut.
Bagian punggung ditubuhi bulu berwarna coklat keabu-abuan, dan pada bagian tubuh depan memiliki warna coklat kekuningan, sedangkan ekor berwarna abu-abu kekuningan. Ciri khas lain dari lutung dahi putih adalah adanya jambul berbentuk kerucut di kepala. Juga ekornya yang panjang hingga 1,5 kali panjang tubuhnya. Lutung dahi putih biasanya ditemukan di beberapa lokasi seperti bagian timur Sungai Barito yang terdapat pada Kalimantan Tengah, Sungai Kayan, Sungai Segah, dan Taman Nasional Kutai, Sepaku, dan Balikpapan pada Kalimantan Timur, Long Petah, Sungai Kayan, Sungai Mahakam, Muara Sungai Barito, dan Paruk Cahu pada Kalimantan Selatan, dan yang terakhir pada Taman Nasional Batung Karihun pada Kalimantan Barat. Yang kelima adalah tupai peminum darah. Biasanya disebut juga sebagai tupai vampir. Tupai ini berbeda dari tupai kebanyakan, terutama dari bulu, telinga yang panjang, dan ekor besarnya. Tupai peminum darah adalah salah satu mamalia dengan ekor berbulu lebat. Ekor hewan pengerat ini memang 30% lebih besar dari tubuhnya. Sementara panjang total dari hewan ini adalah 36 cm. Menurut legenda masyarakat sekitar, tupai ini sangat agresif dan mampu membunuh kijang. Tupai vampir itu disebut biasa meloncat dari pohon ke leher kijang dan meminum darahnya. Bahkan kadang merobek tenggorokan yang membuat si kijang terbunuh. Pada tahun 2014, beberapa ilmuwan melihat tupai peminum darah ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang berada di Kalimantan Barat. Yang keenam adalah gajah Kalimantan. Berukuran lebih kecil dibanding gajah Afrika ataupun subspesies gajah Asia lainnya. Gajah jantan memiliki tinggi badan hingga 1,7 meter. Sedangkan gajah betina mempunyai tinggi badan antara 1,5 hingga 2,5 meter. Lebih kecil dibandingkan gajah Asia yang tingginya mencapai 3 meter. Gajah kerdil Kalimantan memiliki kulit yang berwarna abu-abu kehitaman. Perbedaan lainnya adalah telinga yang lebih besar, ekor lebih panjang sehingga hampir mencapai tanah dan lebih gemuk. Di samping itu, gajah Kalimantan juga kurang agresif dibandingkan subspesies gajah Asia lainnya. Pola dan jenis makanan gajah ini hampir menyerupai gajah Asia lainnya. Gajah kerdil Kalimantan hidup tersebar di Malaysia, Sabah, dan Indonesia di Pulau Kalimantan. Di Indonesia, gajah Kalimantan ini hidup di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Yang ketujuh adalah katak kepala pipih. Dengan mancong yang lebar membundar dan badan yang gempal. Tungkai depan dan belakang gemuk dengan selaput renang yang penuh hingga ke masing-masing ujung jarinya. Katak kepala pipih Kalimantan memiliki lubang hidung yang terletak di ujung mancong dan rata dengan kulit. Namun tidak memiliki celah tekak sebagai muara saluran udara, pun tidak memiliki paru-paru sebagai organ pernafasannya. Katak kepala pipih Kalimantan menjadi hewan endemik dengan daerah sebaran yang hanya terbatas di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Indonesia. Yang kedelapan adalah pesut mahakam. Ukuran tubuh pesut mahakam dewasa bisa mencapai hingga 2,3 meter dengan berat mencapai 130 kg. Tubuh pesut mahakam berwarna abu-abu atau kelabu sampai biru tua, dengan bagian bawah berwarna lebih pucat. Pesut bernafas dengan mengambil udara di permukaan air. Mamalia ini juga dapat menyemburkan air dari mulutnya. Pesut bergerak dalam kawasan kecil
Meski pandangannya tidak begitu tajam dan hidup dalam air yang mengandung lumpur, namun mempunyai kemampuan mendeteksi dan menghindari rintangan-rintangan dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Beberapa catatan menyebutkan bahwa habitat pesut mahakam pernah terlihat di Sungai Kapuas pada Kalimantan Barat, Sungai Barito pada Kalimantan Selatan, Sungai Kayan pada Kalimantan Tengah, Sungai Kumai di sekitar Tanjung Puting. Dan ada juga yang melaporkan bahwa pesut mahakam ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, serta Papua. 9 adalah owa-owa Kalimantan, merupakan primata yang tidak memiliki ekor, berwarna coklat abu-abu tetapi warna dan pola bulu perlindungannya beragam. Sebagian besar owa-owa sering terdeteksi melalui teriakan dari betina dewasa yang keras dan mengalun pada pagi hari yang terdengar hingga 2 km pada kondisi yang baik. Sama seperti halnya lutuk merah, bahwa owa-owa primata dan seluruhnya arboreal. Tidak seperti monyet, owa-owa dapat menghentikan kegiatannya sekitar 2 jam sebelum petang. Biasanya ditemukan dalam jumlah kelompok kecil yang terdiri dari 1 jantan dewasa dan 1 betina dewasa, serta 1-3 anakan, di mana tiap kelompok ini dapat mempertahankan wilayahnya sekitar 20 hingga 30 hektar. Makanannya terdiri dari buah-buahan berdaging masak, dedaunan muda, dan serangga kecil. Di Indonesia, owa-owa ditemukan pada dataran rendah dan perbukitan serta hutan yang ditebang pilih. Ke-10 adalah kucing merah Kalimantan. Mempunyai bulu berwarna coklat kemerah-merahan, walaupun ada varian yang berwarna keabu-abuan. Bagian bawah tubuh kucing Kalimantan berwarna lebih pucat daripada bagian atas. Terdapat garis warna merah kecoklatan agak muda pada kening dan pipi. Telinga kucing langka ini berwarna hitam atau coklat tua, dan pada ekor bergaris putih dengan bintik hitam di ujung ekor. Kucing merah Kalimantan hanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan dan Malaysia. Kucing ini mendiami hutan-hutan tropis dataran rendah yang lebat hingga ketinggian 900 meter. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, jumlah kucing ini tidak lebih dari 2.500 ekor. Semakin lama, jumlahnya juga semakin sedikit. Bahkan para ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2020, kucing merah akan segera punah karena habitat mereka juga terancam hilang. Yang ke-11 adalah beruang madu. Panjang tubuhnya mencapai 140 cm. Tinggi punggungnya mencapai 70 cm dengan berat berkisar 50 hingga 65 kg. Bulu beruang madu cenderung pendek, berkilau, dan pada umumnya berwarna hitam. Matanya berwarna coklat atau biru. Selain itu, hidungnya relatif lebar. Jenis beruang madu adalah memiliki rambut yang paling pendek dan halus dibandingkan beruang lainnya. Berwarna hitam kalam atau hitam kecoklatan. Di bawah bulu lehernya terdapat tanda yang unik berwarna orange. Karena hidupnya di pepohonan, maka telapak kaki beruang ini tidak berbulu sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan hingga 48 km per jam. Kepala beruang madu relatif besar sehingga menyerupai anjing, yakni memiliki telinga kecil dan berbentuk bundar. Beruang madu yang ada di Kalimantan ditemukan di hutan lindung Sungai Wain pada Kalimantan Timur. Yang ke-12 adalah penyu hijau. Merupakan jenis penyu yang paling sering ditemukan dan hidup di laut tropis. Dapat dikenali dari bentuk kepalanya yang kecil dan paruhnya yang tumpul. Ternyata nama penyu hijau bukan karena sisiknya berwarna hijau, tetapi warna lemak yang terdapat di bawah sisiknya berwarna hijau. Tubuhnya biasanya berwarna abu-abu, kehitaman, atau kecoklat-coklatan. Daging jenis penyu inilah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia,
terutama di Bali. Mungkin karena orang memburu dagingnya, maka penyu ini kadang-kadang pula disebut penyu daging. Penyu hijau ini pernah ditemukan pada Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terakhir adalah burung rangkong. Secara umum, burung rangkong atau burung enggang mempunyai ciri khas berupa paruh yang sangat besar menyerupai tanduk. Di Indonesia, ukuran tubuh rangkong sekitar 40 hingga 150 cm, dengan rangkong terberat mencapai 3,6 kg. Umumnya, warna bulu rangkong didominasi oleh warna hitam pada bagian badan dan putih pada bagian ekor, sedangkan warna bagian leher dan kepala cukup bervariasi. Di Kalimantan ada sekitar 9 burung rangkong yang ada. Yang pertama yaitu burung enggang kilingan, yang kedua burung enggang jambul, ketiga julang jambul hitam, yang keempat julang emas, yang kelima kangkareng perut putih, yang keenam kangkareng hitam, yang ketujuh enggang badak, yang kedelapan enggang gading, 9 enggang papan. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya barusan tentang satwa penghuni hutan yang ada di Pulau Kalimantan? Semoga semuanya bisa paham ya. Kita perlu ketahui betapa pentingnya hutan bagi kehidupan kita. Mulai dari sekarang, stop merusak hutan. Karena saat kita merusak hutan, hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di sana sedikit demi sedikit pasti akan musnah. Dan kita juga akan kehilangan manfaat dari hutan itu sendiri. Kebayang gak sih kalau sampai hutan kita hilang? Kalian pasti juga tahu kan betapa banyak manfaat dari hutan itu sendiri. Maka dari itu, mari kita lindungi saya